perkenalkan, nama saya Novelni Clara, salah satu mahasiswi di Institut Santibuana, program studi kewirausahaan. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang pengertian manajemen finansial dan tujuan manajemen finansial. Berikutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari pengertian manajemen finansial. Manajemen finansial atau manajemen keuangan merupakan salah satu manajemen terhadap fungsi keuangan. Manajemen keuangan adalah topik yang penting dalam kehidupan dan dalam setiap usaha yang dijalankan. Nah, setiap usaha yang baru saja kita rintis atau baru saja kita mulai, tentu kita harus memperhatikan manajemen keuangannya. Jika tidak, apakah usaha yang kita rintis itu akan berjalan dengan baik? Tentu saja tidak. Karena dari sistem manajemen keuangannya saja kita sudah tidak bisa mengaturnya dengan baik, apalagi langkah-langkah selanjutnya. Karena hampir di setiap kegiatan perusahaan itu sangat berpengaruh dengan manajemen keuangan. Itu salah satu contoh fungsi manajemen keuangan terhadap perusahaan yang baru saja kita mulai. Kemudian kita akan melihat contoh manajemen finansial untuk kehidupan kita sehari-hari. Manajemen itu adalah mengatur dan finansial itu adalah keuangan. Bagaimana jika kebutuhan kita itu sangat banyak dan sementara uang yang kita miliki itu tidak mampu atau tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan yang kita butuh. Tentu kita harus mengatur keuangan tersebut agar kita bisa memenuhi keperluan yang sangat-sangat perlu untuk kita butuhkan. Jadi, manajemen keuangan itu sangat berfungsi dari setiap kehidupan dan setiap perusahaan. Jadi, segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan itu memperoleh dana, menggunakan dana, serta mengelola aset dari sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, setiap perusahaan itu pasti membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, pentingnya memanajemenkan keuangan yang ada di sebuah perusahaan tersebut. Jadi, bagaimana kebutuhan perusahaan yang berkaitan dengan perdanaan itu harus dikelola dengan baik dan terarah agar segala pelaksanaan proyek perusahaan tersebut bisa terlaksanakan dengan baik. Berikut pengertian dari manajemen finansial menurut para ahli yang saya kutip. Yang pertama, menurut Prawinegoro, manajemen keuangan ialah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba perusahaan. Kemudian, menurut Bambang Rianto, manajemen keuangan ialah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Lalu yang terakhir, menurut Sonny S., manajemen keuangan ialah aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, serta mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Itu adalah pengertian menurut para ahli terhadap manajemen finansial. Fungsi utama dari seorang manajer keuangan yaitu merencanakan, mencari serta dapat memanfaatkan dana dengan berbagai cara dalam memaksimalkan daya guna dari operasi perusahaan. Nah, tentunya hal tersebut membutuhkan pengetahuan akan pasar uang serta di mana modal akan diperoleh dan bagaimana keputusan yang tepat di bidang keuangan itu harus dibuat. Jadi itu tadi adalah salah satu fungsi dari manajemen finansial. Nah, kemudian jika tanpa manajemen keuangan, perusahaan tidak akan bisa berfungsi dengan baik, bahkan akan berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Oleh karena itu, pentingnya manajemen keuangan dalam perusahaan untuk mengkontrol setiap hal yang mengenai kegiatan keuangan perusahaan yang meliputi penggandaan dana, pengeluaran
atau pembayaran atau hal lain yang memiliki kaitan erat dengan keuangan. Itu adalah bagian internal dari perusahaan itu, karena tanpa pengeluaran dana yang tepat maka akan berpengaruh dan berakhir pada kehancuran. Itu tadi adalah salah satu alasannya mengapa manajemen keuangan itu sangat penting dalam perusahaan dan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, jika tanpa manajemen keuangan, perusahaan tidak akan bisa berjalan atau berfungsi dengan baik, bahkan akan berpengaruh pada perkembangan perusahaan. Oleh karena itu, pentingnya manajemen keuangan dalam perusahaan untuk mengkontrol setiap hal yang mengenai kegiatan keuangan perusahaan yang meliputi penggandaan dana, pengeluaran, atau pembayaran. Itu adalah bagian integral dari perusahaan. Jika tidak, tanpa pengeluaran dana yang tepat, maka berujung pada kehancuran. Jadi, hampir di setiap kegiatan perusahaan itu memiliki hubungan yang erat dengan manajemenkan keuangan. Nah, oleh sebab itu juga, orang yang ditunjuk atau orang yang dipercayakan untuk memegang keuangan yang bisa mengatur keuangan perusahaan itu adalah orang yang bisa bertanggung jawab, kemudian orang yang jujur, dan orang yang bisa diajak bekerja sama dalam perusahaan tersebut. Nah, pelaksanaan tugas tersebut bukan semata-mata hanya mengatur keuangan perusahaan saja, melainkan ia harus bertanggung jawab terhadap resiko atau masalah keuangan yang akan terjadi di kemudian harinya. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan atau pengertian dari manajemen finansial, selanjutnya kita akan mendengarkan tujuan dari manajemen finansial. Setiap langkah yang diambil tentu memiliki tujuan, dan tujuan yang diambil untuk kesuksesan sebuah perusahaan. Jadi, manajemen keuangan ini harus memiliki tujuan yang jelas agar perjalanan perusahaan tersebut bisa tertata dengan rapi dan mencapai sebuah kesuksesan. Saya akan membahas beberapa tujuan utama manajemen keuangan atau manajemen finansial. Tiap langkah yang diambil tentu memiliki tujuan, dan tujuan dari manajemen finansial perusahaan ini yaitu untuk mencapai puncak kesuksesan perusahaan. Sama halnya seperti manajemen finansial, tentu bertujuan untuk memantapkan berjalannya kegiatan perusahaan. Dan manajemen finansial ini harus memiliki tujuan yang jelas agar perusahaan tersebut bisa berjalan dan tertata dengan baik. Di sini saya akan membahas beberapa tujuan utama dari manajemen finansial. Yang pertama itu adanya manajemen finansial atau manajemen keuangan, yaitu untuk menjaga arus kas keuangan perusahaan. Dalam perusahaan, proses keluar masuknya keuangan arus kas itu tetap harus dipantau. Tujuannya agar tidak terjadinya penggelapan dana. Nah, ketika arus kas keluar masuk perusahaan tidak dipantau, maka yang terjadi adalah perusahaan tersebut akan mengalami sebuah kerugian dan sulit untuk berkembang ketika perusahaan tidak bisa menjaga arus kasnya dengan baik. Dan biasanya uang kas ini dipergunakan untuk keperluan perusahaan seperti pembelian bahan baku, kemudian penggajian karyawan, serta pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu memaksimalkan kas perusahaan. Nah, bagi manajemen keuangan bukan memiliki tugas hanya semata-mata mengawasi keuangan perusahaan saja, melainkan dia juga harus mengawasi aktivitas anggaran dana yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Jadi, yang tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut dapat disingkirkan, kemudian digantikan dengan aktivitas yang lebih memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut, agar hal tersebut bisa berujung pada kesuksesan perusahaan dan tidak menghambat perkembangannya sebuah perusahaan yang dijalankan. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan efisiensi perusahaan. Dengan menganggarkan dana yang tepat pada sebuah aspek perusahaan, maka efisiensi dana perusahaan itu akan berkembang dengan baik.
dan akan memberikan dampak yang baik bagi perusahaan. Dan yang keempat itu memaksimalkan nilai shareholder. Jadi, tujuan yang satu ini dianggap lebih superior dibandingkan hanya memaksimalkan keuangan perusahaan saja. Jadi, mengapa nilai shareholder ini sama dengan nilai meningkatkan nilai perusahaan? Sama seperti tujuan pertama, hal ini juga menjadi tugas dari manajer keuangan dan mengawas keuangan. Nilai perusahaan sendiri sama dengan total nilai para ekuitas dan nilai pasar utang perusahaan. Kemudian memaksimalkan keuntungan. Memaksimalkan keuntungan ini berarti semua tindakan dan keputusan finansial yang diambil akan meningkatkan pendapatan keuntungan, juga membantu meminimalisirkan pengeluaran yang tidak perlu dan tidak diinginkan. Nah, dalam sebuah perusahaan, peran ini dipegang untuk menjadi tugas utama dari manajer keuangan yang mengawas keuangan. Itu tadi adalah beberapa tujuan dari manajemen finansial yang bisa saya jelaskan. Dan bukan cuma itu, masih banyak lagi tujuan dari manajemen finansial yang memang masih belum bisa saya jelaskan satu persatu. Dan di sini saya akan membagikan tips untuk mengelola manajemen finansial perusahaan dengan baik. Nah, yang pertama itu pisahkan keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Tujuannya itu agar kita bisa mengatur keadaan keuangan perusahaan dan juga kita bisa menghindari penyalahgunaan dana atau penyalahgunaan keuangan. Dan kesalahan yang sering terjadi bagi pemula pembisnis itu adalah mencampurkan antara uang pribadi dengan uang modal usaha. Jadi itu akan menyulitkan kita untuk mengatur keuangan perusahaan atau keuangan usaha yang kita. Kemudian yang kedua itu membuat laporan keuangan agar kita bisa mengetahui masuk keluarnya keuangan perusahaan dan dapat mengetahui untung dan rugi usaha yang sedang kita jalani. 3. Rencanakan dengan baik penggunaan keuangan. Nah, walaupun kita memiliki modal yang lebih dari perkiraan perusahaan, kita tetap harus merencanakan keuangan itu dengan baik agar kita bisa melakukan proses berlangsungnya usaha kita dengan maksimal. Nah, artinya di sini sebanyak apapun saldo keuangan perusahaan, jangan asal menggunakan atau menghamburkan keuangan untuk sesuatu yang tidak penting, karena tanpa adanya perencanaan yang matang, perusahaan akan berada pada posisi yang berkekurangan dan segi keuangan akan semakin menurun. Sekian penjelasan dari saya, Novelni Clara, tentang pengertian manajemen finansial dan tujuan manajemen finansial. Mungkin penjelasan yang saya berikan masih banyak kekurangan, sehingga saya memerlukan kritikan dan saran dari teman-teman yang membangun, sehingga saya bisa membuat video pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kami di Institut Santi Buana, silahkan daftarkan diri untuk bergabung bersama kami.